Tiba-tiba besok paginya diketok, Hah? dibawa ke kantor polisi, dibuka historinya. Nih, ente habis buka ini. Ngapain Ya ente Rob. buka-buka begini? Serius, Serius, Pak. Mau jadi apa? Orang mau kuliah di Madinah malah disuruh ke Jordan, luar biasa. Hei, Anda tuh udah bayar sendiri. Waduh. Tidak di kota suci. Apa yang Anda tawarkan, wahai KDJ? Waduh. Bersama Bang Jihad Alfriansyah Arfiansyah. dari kuliah di Jordan. Betul. Sehat, Bro? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Bang. Dari mana tadi? Daerah mana ente? Oh, Jalan. saya jalan dari Cinere. Dari Cinere ke Bekasi. Berasa tuh. Lumayan. Kalau naik motor touring tuh ente. Waduh, untung naik mobil. Udah bisa jamak nih sini. Beda planet soalnya ya. Ini tapi ini Jaktim, Pak. Itu kenapa? Oh iya, bukan Bekasi. Bukan Jaktim, tipis-tipis. Oh, iya. Tipis-tipis. Jadi gimana Bang Jihad? Apa nih? Kalau nyuruh-nyuruh orang kuliah di Jordan sih, emang apa istimewanya kuliah di Jordan ketimbang di tanah yang lain? Oke. Kenapa orang harus tahu KDJ nih? Oke. Yang pertama itu dulu. Sebelum ke KDJ-nya mungkin kenapa Jordan dulu kali ya? Boleh, Oke. boleh. Kenapa harus ke Jordan nih? Gini. Sorry sebelum. Gimana? Jordan tuh daerah mana sih kalau mungkin banyak netizen yang belum tahu nih? Oke. Jordan tuh daerah mana? Jordan itu sebenarnya negaranya ini udah di antara negara-negara yang sedang berkonflik. Dia di sampingnya Palestina, kemudian di atasnya Saudi, Hah? di dekat situ juga ada Suriah. Jadi memang di tengah-tengah dia dari negara-negara Sudah seperti itu. bayar. Benar. Bukan di kota suci. Waduh. Deket wilayah konflik. Anda nggak punya nilai jual ini. Waduh. Susah banget. Tapi kenapa Jordan? Kenapa Oke. Jordan? Jadi gini Pak, kita bahas Jordan dari sisi keamanannya dulu ya. Oke. Jordan ini tenang ya teman-teman, walaupun diapit oleh negara-negara yang sedang berseteru seperti Yeah. Palestina dan Suriah, tapi Yordania sangat aman karena dia negara mediasi kan. Oh gitu. Yes. Dan juga dia mamlakah, jadi kerajaan, jadi masih aman lah insya Allah. Oh gitu ya, berpengaruh ya kayak gitu-gitu Sangat ya. berpengaruh politik soalnya kan. Oke, benar. Nah, kemudian kenapa kita sangat-sangat meworo-woro orang-orang untuk ke Iya. Jordan? Ini yang Iya. paling penting ya. Mm. Jadi gini, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari berbagai PPI. Kan istilahnya Oke. PPI itu. Betul. Nah, kemudian yang paling favorit lah, kita sebut dua kampus terbesar yang paling favorit itu adalah UIM, University Islam Madinah gitu Iya. kan. Dan juga Al-Azhar Kairo. Oke. Ternyata berdasarkan data ini sih kita ngobrol-ngobrol ya verbal ya. Iya. Pendaftar Madinah setahun itu 11.000 loh Pak. Gak mungkin. Serius. 11.000. 11.000, 10.000-an something itu gede loh Pak. Pendaftar ya. Asli itu pendaftar yang diterima Katanya cuma 250-an, paling mentok 300. Jadi sedikit banget ya. parah Pak. Jadi yang ini sisanya kemana nah nih? itu dia. Kemudian yang di kampus satu lagi yang legendaris Iya. juga Al-Azhar, itu pendaftar juga segituan juga ternyata. Minat orang ke Azhar sama ke UIM gede banget. Gede ya. banget. Tapi Al-Azhar nih masih mending, daya tampungnya per tahun itu 1.000-an sekali terbang itu ke sana. Oke. Ya. UIM agak sedikit nih. Yes, karena beasiswanya mungkin lebih full dan lebih menarik ya kalau Iya. untuk Madinah ini. Iya, Tapi oke. yang jelas kuotanya lebih sedikit. Hmm. Nah, singkat cerita, memang banyak teman-teman kita ini yang apa ya istilahnya, udah kesana, udah tes apa segala macam. Kesana mana nih? Ke Madinah, Ke Madinah. ke Al-Azhar, terutama nih yang Madinah ya kita bahasnya ya. Iya. Itu udah mukobalah istilahnya kan. Iya. Mukobalah, nanya-nanya sama syekhnya apa segala macam. Itu insya Allah ente keterima Madinah, insya Allah gitu. Insya Allah makbul. Tapi dulu Pak, insya Allahnya orang Arab tuh ngedoain, bukan menjanjikan. Nah, Ngedoain. iya, Insya Allah keterima, itu insya kultur Allah. loh, itu kultur. Oh gitu. Karena di orang-orang Arab itu ketika ngomong insya Allah, itu maksudnya mendoakan semoga seperti itu. Kalau kita dibilang insya Allah pas Janji. bukber. Wah, nggak datang. Siapa nih yang datang ini? Gue siapa? Kevin, insya Allah. Kesannya tentatif. Iya. Salah Anda, Pak netizen. Nah, akhirnya banyak banget yang terutama salah satunya juga saya lah korbannya. Udah mau daftar Madinah. Oh, nggak lu terima. sempet daftar Sempat, Madinah. mau kobalah. Nah, belum mau kobalah malah, baru murasalah, baru pemberkasan apa segala Pemberkasan. macam. Yes. Nah, kemudian akhirnya yang teman-teman tadi yang belum keterima gitu ya, itu kan mereka pada bingung mau kemana. Iya. Banyak teman-teman aneh bang yang apa ya istilahnya ya, nunggu karena dibilang tadi insya Allah ini masihnya Iya. gitu kan, mereka yakin bahwa oh ntar insya Allah gue pasti terima kok. Oh tahun ini pengumuman keluar nggak keluar juga nama Nggak dia. ada. Karena katanya emang ngantri bertahun-tahun gitu Yes, Pak. betul, Nunggu kan. betul. Nah udah 2 tahun sama. Nah akhirnya banyak teman-teman itu yang nyari alternatif bingung. Hmm. Nah banyak teman-teman gue juga yang ujung-ujungnya malah nggak kemana-mana.
Nah, akhirnya disitulah peran KDJ memberikan solusi bahwa kampus di dunia nggak cuma Madinah Al Azhar loh buat belajar syariah. Iya, bener juga Gitu. tuh. Mungkin ya maksudnya teman-teman juga harus tahu ya. Maksudnya kalau kita memang pengen melancarkan kayak bahasa Arab atau pengen belajar dengan bahasa pengantar bahasa Arab di Jordan juga bisa ya. Bisa banget, bisa banget, bisa banget. Dan yang paling penting kan environment atau atmosfer lu berbahasa Arab setiap hari kan. Lu mendengar, berbicara, menulis berbahasa Arab Betul, gitu ya. betul. Dan juga ketemu sama ulama-ulamanya. Ulama-ulama di sana ya, di Jordan ya. Betul. Jadi orang mungkin pada takut tapi itu Ahlus Sunnah. Wah, ya jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa di Jordan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ih, insyaallah. Masya Allah. Bukan Khawarij juga. Bukan, tidak. Dilarang. Dilarang Ini mungkin justru. ini udah nyenggol ke masalah keamanan nih. Iya. Jadi teman-teman itu adalah hal yang dilarang Khawarij di sana. Malah dilarang ya. Iya, yang namanya kita plesetin aja usus tuh usus. Usus nggak boleh. Wah, itu sangat-sangat ditentang, Pak. Iyalah. Bahkan pernah ada kejadian itu kita udah ceritain. Ya, ini beberapa tahun di atas Ana nih. Iya, Ana kan iya, angkatan iya, 2018 ya. Itu ada yang iseng-iseng buka akun-akunnya usus tersebut gitu ya. Itu nggak ada orang. Ya namanya rebahan di kasur, Pak. Buka-buka HP, siapa yang mau ngeliatin? Oke. Teman sampingnya nggak kelihatan kan? Oke. Tiba-tiba besok paginya diketok. Dibawa ke kantor polisi, dibuka historinya. Nih, ente habis buka ini. Ngapain Ya ente Rob. buka-buka begini? Serius, Serius, Pak. Jadi segitu dijaganya ya. Yes, makanya kalau dibilang Jordan ini aman banget. Jadi aman banget ya, insya Allah ya. Makanya aman banget. Karena kan orang-orang khawatir, tapi kalau di sana ntar gimana? Apa Ahlus Sunnah nggak segala khawatir kan gitu orang Iya, ya. Kita betul. maklumi aja ya. Betul. Tapi gini teman-teman. Jadi karena ini udah bahasnya masalah beragama di sana, kita harus bahas mendetail ya tentang akidah. Iya dong, mazhab, iya dan dong. lain Jadi sebagainya. aman, orang mau daftar ke sana juga Yes. merasa secure gitu betul, kan. Betul. Oke, teman-teman, yang pertama akidahnya di sana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Khawarij gitu nggak boleh, pokoknya dilarang. Iya. Yang menyimpang-menyimpang, yang aneh-aneh itu dilarang di sana. Bid'ah-bid'ah nggak ada juga. Bid'ah ya mungkin ada lah Ada pelakunya ada, tapi pengajaran di sana tentu merujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Masya hanya Allah. Quran Sunnah. Masya Allah, Nggak Masya ada, menurut saya itu nggak ada. Iya. Oh Nggak gitu ada. ya. Yes. Itu di kampusnya ada berapa sih Pak total di Jordan, Pak? Oke, yang di kampusnya itu banyak pilihannya. Untuk KDJ sendiri, alhamdulillah kita bisa buka jalur ke pertama topnya University of Jordan, Iya, iya. itu ke UI-nya sana. University of Jordan. Kemudian ada Yarmouk University. Yarmouk Ana University. Dulu kuliah di Yarmouk University, betul. Oh, lo kuliah dulu di Yarmouk University. Alhamdulillah. Lulus? Alhamdulillah. Wih, Kita Masya selesai. Allah. Gue pikir Selesai. lo ngajak-ngajak doang, baru lo nggak kuliah di sana. Oh, gue kuliah di sana dong. Kuliah di sana ya? Tapi selesainya pas COVID. Oh. Tapi selesainya juga masih ada beberapa mata kuliah sisa, jadi nggak sampai dapat ijazah, Pak. Oh, gitu. Wah, ini nih fun fact nih bahwa Oke. saya itu hampir selesai di sana hitungannya. Nanti kita bahas keseharian di Jordan ya. Oke. Oke, terus kemudian ada kampus apa lagi? Top 5-nya deh. Oke, top 5-nya kemudian ada Mu'tah University juga. Mu'tah University. Itu nama-nama perang semua tuh Yes, karena memang Rasul kan perangnya di sana. ya. Yarmouk, Mu'tah. Yes, Yarmouk, Oh, jadi Mu'tah. ada nilai sejarahnya juga. Yes, betul Luar betul biasa. banget, Pak. Nah, iya terus yang keempat Kemudian untuk yang ada Al-Bait University. Al-Bait University. bukan Al-Baik ya, mohon maaf. Bukan, itu ayam itu. Kritikan. Nah, kemudian yang swasta-swastanya Hah? ada Wise University. Wise University. di Amman. Kemudian ada juga namanya Applied Science Private University. Oh, Ini untuk yang jurusannya syariah nih. Oke, Jordan itu termasuk bumi Syam nggak sih? Termasuk. Termasuk bumi Karena Syam ya. kan Jordan ini bumi Bumi Syam akhir sendiri zaman. ya. Bumi akhir zaman. Ya. Jadi gini. Jordan itu salah satu pecahan dari bumi Syam, kan jadi Palestina, Suriah dan lain sebagainya ya. Iya, Nah, 4 negara ya kurang lebih. Betul. Ya? Palestina, Suriah, Lebanon, Lebanon, Jordan. Nah, kemudian untuk Jordan sendiri itu bisa ngelihat Danau Tiberias kita Iya. dari Qais. Jadi kalau mau indikator apakah kiamat sudah dekat, Lo ukur deh tuh Danau Tiberias. Makin sedikit nggak tuh airnya? Lo Iya. ukur Danau Tiberias. tapi sejauh ini kita lihat masih banyak Masih airnya. banyak. Tapi kan namanya Allah, kita nggak tahu tiba-tiba besok net gitu. Iya. Dajjal di atas sini Wah, Dajjal gitu. Ini Iya, kok iya, cepat iya. sekali timelinenya. Iya bisa jadi ya. Jadi itu jadi di Jordan bukan cuman sekedar tanah Arab tapi juga bernilai
sejarah masa lalu dan yang akan datang. Di Betul. sanalah pembuktiannya. Betul. Luar biasa, luar biasa. Jadi memang di sana itu tanahnya para ulama. Kemudian peninggalan para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW banyak di sana. Siapa, Bro? Nabi Yusha bin Nun, tahu nggak? Nabi Yusha bin Nun, tahu tuh gue. Kemudian Nabi Harun ada di sana makamnya. Nabi Yusha itu yang setelah Nabi Musa bukan sih? Yang nemenin Nabi Musa buat nyamperin Nabi Khidir. Ah, itu dia, Itu benar. dia. Berarti dulu muridnya Nabi Musa kan? Setelah Nabi Musa meninggal baru diangkat jadi nabi ya? Betul. Nah, oke. dan masih banyak lainnya. Kemudian Ashabul Kahfi, kan sebenarnya Ashabul Kahfi ini kan ikhtilaf ulama-ulama sejarah nih ikhtilaf. Banyak banget tuh Yes. gua-guanya kan. Iya, ada yang bilang di Turki, ada yang bilang di Jordan. Heeh. Tapi jumhurnya sepakat di Jordan. Oh gitu. Gitu. Gue pernah tuh sana tuh, Pak. Wih, Seven Cave Slippers kan? Yes. Ih, keren bro. walaupun sempit banget ya. Sempit sih dan katanya ini yang ada sinar matahari masuk gitu Iya, ya. betul. Dan Sama laut mati ya? Laut Mati Dead Sea, betul. Ah. Nah, cuman Dead Sea ini teman-teman harus ini fun fact ya. Ya. Bahwa Dead Sea ini kan dulunya bekas tanah azab dibilangnya kan. Makanya jangan berenang situ, bro. Nah, tapi sayang itu adalah ikonnya Jordan. Iya. Jadi buat kita-kita yang udah paham nih kadang-kadang ragu-ragu menghindari juga kan. mau ke sana gitu. Sebagian orang malah sengaja berenang. Kalau orang boleh kita nggak bahas deh gitu ya. Betul. Tapi kalau orang yang udah ngaji, udah tahu, Biasanya nggak mau. nggak mau. Udah cuci muka. betul. Aku pernah cuci muka pakai air teri, Ih, perih tapi, seadanya. tapi itu mineralnya bagus, Pak. Iya, Itu bahkan iya, iya. skincare tuh banyak dari sana kan, bahan bakunya tuh yang lumpurnya. Gimana hukumnya? Wah, itu dia. Nanti kita harus tanya ke ahlinya kali ya. Iya, benar. Oke, sekarang kita mau bahas tentang keseharian lu selama di Jordan. Oke. Pertama tadi kan kita udah tahu Jordan itu nggak ada beasiswa. Betul. Berarti kita harus siapin biaya dong. Sementara di Azhar ada beasiswa. Di Azhar ada Di beasiswa. Al Azhar itu gratis, biaya semesternya gratis dia. Tapi living cost sendiri. Oh iya, living cost sendiri. Di UIM kan ada Semua asrama, gratis. paling bisa ada tambahan sendiri lah gitu ya. Tapi kalau di Jordan, di Jordan itu berarti lo harus bayar uang masuknya. Ya, jadi ada uang pangkal kepengurusan lah kita istilahnya. Kemudian biasa tiket visa kan sendiri ngurusinnya ya. Nggak ada Semesteran beasiswa ya. sama sekali, Pak. Sebenarnya ada, tapi harus kuliah dulu di sana. Jadi misalkan udah setahun S2-nya? Enggak, Oh, enggak jadi harus. udah kuliah setahun atau 2 tahun. Oke. Kemudian kita berprestasi, IPK Iya. bagus dan lain sebagainya Oh, gitu. itu dari kampus ya? Yes, dari Oh, kampus. kebijakan kampus, tapi dari pemerintahnya Nafi. Setahu saya belum ada, setahu saya. Iya, Gitu mungkin ya. itu juga salah satu niat baik pemerintah Jordan bahwa kalau Anda mau belajar, Anda harus keluar uang. Itu dia. Biar lebih serius. Itu Iya kan? dia, Iya gitu kan? betul. Iya benar. Tolonglah Jordan undang saya. Ya. Boleh. Oke. Terus kemudian berapa minimal uang yang keluar sebelum pas kita mau belajar Oke, di sana, Pak? oke. Jadi kita bahas keuangan ini dari awal ya. Oke. Tapi harus Anda infokan juga bahwa nanti mahal murah itu kan akan relatif, Pak. Betul. Jadi mungkin kita pembandingnya kan Indonesia ya. Iya. Oke. Jadi gini, untuk pertama itu ada uang semacam uang kepengurusannya dari KDJ. Heeh. Itu kurang lebih sekitar 15 jutaan. 15 juta. Ya. Udah include apa aja tuh? Itu udah kepengurusan semuanya, tapi belum termasuk tiket dan visa. Oh gitu. Belum juga termasuk dengan semesteran, belum termasuk dengan living cost dan jajan mereka masing-masing. Jadi lah. 15 juta udah termasuk pengurusan berkas, Berkas segala macem, sampai dia diterima, sampai sampai nyariin diterima. rumah. dicariin rumah, Yes. kampusnya dicariin juga. Kampusnya kita yang daftarin gitu. Mereka bisa milih kampusnya mau yang mana aja gitu. Kampusnya banyak, jurusannya juga banyak gitu ya. Betul. Ada bahasa pengantar bahasa Inggris nggak sih, Pak? Ada beberapa mata kuliah menggunakan bahasa Inggris. Kalau dulu pas anak kuliah itu ada namanya mata kuliah bi'ah wasihah. Jadi kayak apa ya? Health and environment. Health and environment. Itu pakai bahasa Inggris. Tentang kesehatan. Kan gitu. ya kesehatan Jadi dan dokter. lingkungan. Jadi itu mata kuliah wajib aja Oh untuk gitu. diambil gitu. Tapi kalau yang jurusan dari awal sampai akhir bahasa Inggris Oke. full nggak ada? Ada yang jurusan-jurusan umum. Tapi diniyah bahasa Arab Untuk ya? diniyah tetap bahasa Arab gitu. Karena untuk di Jordan itu nggak cuma jurusan syariah aja, tapi memang spesialisnya syariah. Iya. Yes. Jurusan teknik apa segala macam, kedokteran, arsitektur ada semua kok lengkap. Oke, 15 juta di awal nih. Oke. Itu untuk kepengurusan, cariin kampus, daftar, Rumah. cariin kosan segala macam. pokoknya. Termasuk bayar kosan di bulan pertama. Belum. belum, Jadi belum. memang itu pure untuk kepengurusan awal aja tuh. Oke, it's Gitu. okay. Lumayan lah itu udah. Iya. Oke, Sama aja kayak uang pangkal kalau di iya. Indonesia lah gitu. Bahkan untuk uang pangkal di Indonesia kalau mungkin teman-teman tahu ya, yang swasta itu kan juga puluhan juta. Iya. Gitu kan? Enggak, UPH sih ratusan juta kayaknya. Mas. Wah. Nggak tahu juga sih. Terus soalnya kan
Bagus sekali kampusnya. Nah, terus kemudian yang negeri-negeri pun kalau jalur mandiri, non SBMPTN, non UTBK ya, Iya. itu kan juga Iya lumayan juga. 30-an Iya sih. juta mah ada. Benar. Lebih mahal jauh. Benar. Nah, Saya sebagai bapak langsung merasa pengen nabung. itu dia, tabung Mas. Terus kemudian selesai itu apa lagi disiapin? Oke, kemudian tiket dan visa. Tiket dan visa. Tiket dan visa ini relatif ya, karena kan kita akan menyesuaikan dengan harga tiket saat itu. Iya. Ah. Pesawat langsung Royal Jordan. Enggak, kita kadang-kadang pakai Qatar, tapi tahun ini insya Allah kita pakai Etihad. Oh gitu. Sorry. Menyesuaikan yang ada aja. Royal Jordan udah nggak di Indo lagi ya? Katanya sih udah enggak. Dulu sempet kan? Dulu sempet. Gue tuh ke Jordan dari RJ, naik RJ pak. Naik Royal Jordan. Royal Sekarang udah Jordan. nggak ada. Sekarang udah nggak ada ya. Kalau mau naik RJ itu dari Malaysia. Dari ada. Malaysia paling nggak. Betul naik AirAsia dulu ke Malaysia. Biasanya gitu. Baru dari RJ ke Lanjut Jordan. Royal kan? Jordan biasanya. Tapi sekarang udah nggak ada yang direct ke Indonesia Jordan, udah nggak ada. Oke, jadi sekarang lo naik Qatar atau naik Etihad? Yes. Transit di Doha atau di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Tapi tergantung ketersediaan sih. Jadi kita menyesuaikan di tiket yang ada aja pokoknya. Iyalah, Ada iyalah. Emirates, ada Saudi. nggak apa-apa sama-sama naik pesawat Anda kalau Iya, naik yang penting naik dokar. pesawat. Nah, itu biayanya kurang lebih paling murah itu sekitar 6 jutaan sampai 7 jutaan tiketnya. Ih, masih sih? Iya, mas gituan. One way. Oh, one way. Ya, gue biasa ngeliat PP soal Pak. Nah, kemudian satu lagi tinggal visanya. Visa ini visanya? kan sekitar 2 jutaan kalau nggak salah kalau diurusinnya. Iya, Jadi segituan iya. deh. Oke, anggaplah bulat-bulat 30 lah misalnya gitu ya. Ya, 25 ya 15 tambah ya 25 ya, 25 lah ya sama, Mungkin 25. sama jajan di bandara ya, Ya. beli bir papa, beli pertama beli KFC beli gitu. KFC 25 lah total. Ya, Anggap 25 udah 25. berangkat ke Jordan tuh. Betul. Dapat kampus, dapat kosan, biaya masing-masing ya. Iya, Tiket, biaya visa segala macam Betul. udah gitu. Betul. Pemberangkatan tiap kapan? Keberangkatan itu kita setiap bulan September dan juga bulan Januari. Karena sistem penerimaan di Jordan ini per semester, Pak, bukan per tahun kayak di Indonesia. Jadi setiap semester ada yang pasti ada yang berangkat. Oh gitu. Setiap semester. Tuh. Nah, kalau ada yang belum bisa bahasa Arab, Nah, ini nih. Jadi kalau dari KDJ sendiri, kita itu pasti akan mengarahkan teman-teman yang belum bisa bahasa Arab, pertama untuk preparation dulu di Indonesia. Ambil lembaga apapun itu. iya. Tapi kalau dari KDJ sendiri kita bekerja sama juga dengan beberapa lembaga. Gitu Iya, ya. Kemudian untuk apa namanya? Masih belum bisa juga. Sampai sana itu ada namanya Markas Lugo, Pak. Markas Lugo ini semacam pusat bahasa. Iya. Nah, teman-teman 1 semester sampai 1 tahun itu ambil bahasa dulu. Oke. Tapi ini udah termasuk dari rangkaian perkuliahan ya. Iya. Tapi memang belum mata kuliah inti. Ibaratnya ini mata kuliah tambahan lah jadinya. Iya. Nah, kemudian di situ 1 semester sampai 1 tahun biasanya baru teman-teman bisa lanjut ke mata kuliah intinya. Gitu. Umumnya mungkin paling lama setahun orang pembiasaan Ya, lah ya. betul. Pembiasaan ya. Betul. Lu berapa lama, Pak? Gua nggak pakai. Nggak pakai markas Lugo. Alhamdulillah. Jadi berangkat langsung ke Sombong. Bukan sombong, Sombong. terpaksa. Nggak, emang lu dulu apa? Pesantren? Iya, boarding school. Boarding school? Betul. Di mana? Ibnu Hajar boarding school. Orang kaya, guys. Enggak orang kaya. Zaman saya IHBS masih murah ya. Masih? Iya. SPP masih 1,5, 1,8. Oh, sekarang udah naik kelas Ya, ya. pokoknya habis akhir-akhir ya. saya di sana itu 2 jutaan lah. Iya, kalau sekarang kan Sudah sekolah orang kaya. luar biasa. Saya bagian dari sekolah orang kaya, maka saya Iya. orang kaya. Bener. Jadi kata selalu, gue alumni IHBS bang, wah anak berada nih. Wih, gitu. makanya padahal Anak zaman saya pejabat dulu nih, ha. beda sedikit lah. Apa karena anda pakai baju biru, anda anak jangan-jangan. Wah, Ini udah kejauhan, tolong di-cut kameramen. jadi IHBS ya? Oh, Iya. 6 tahun? Alhamdulillah dari SMP ya 6 tahun. Oh, anak buahnya Ustadz Gitu. Zainal. Ustadz Jenal, Anak buahnya. saya masuk ke podcastnya Bang Kevin. Masya Allah. Oh, jadi lo udah terbiasa tuh dari pesantren kan? Ya alhamdulillah. Boarding Tapi school sebenarnya pesantren, IHBS sendiri juga nggak terlalu aktif bahasa Arab ya. Oke. Tapi ketika sampai sana, awalnya memang gue ragu-ragu. Dalam artian, wah ini gue nggak bisa bahasa Arabnya, nggak selancar teman-teman lah. Iya, Kan iya, pada iya, dari iya. Gontor, Ali Rusyad gitu kan. Ini mah pada masya Allah lah bahasa Arabnya gitu kan. Nah gue nih tiba-tiba anak boarding school. Iya, Jakarta lagi. Jakarta lagi kan. Aduh. Bahasa Arabnya juga dalam tanda kutip masih klemer-klemer gitu kan. Tapi karena alhamdulillah yang Anda senengin dari teman-teman yang di sana, yang dari pesantren lain inilah, Iya. yang mereka bisa itu mereka ngedorong kita. Oh, ngebantu, Yes, bukan ngeledek. ngebantu. Bukan. Alhamdulillah ya teman-teman Nggak bisa. baik seperti itu. Iya. Ya, wah, nggak bisa bahasa Arab.
dasar sekolah mahal nggak bisa gitu. Jadi bahaya sekali. Ustadz Zainal, saya tidak seperti itu. Saya hanya ngasih Kan tahu. itu kan mesti bayangan orang-orang ketika nggak bisa kan ternyata dibantu justru ya. Ya, jadi alhamdulillahnya mereka tuh gitu tapi cara ngebantunya. Jadi adalah anak dari Ali Irsyad gitu ya. Itu ngajarin saya, dia udah berapa tahun di atas, udah duluan lah ke Jordan gitu kan. Ngajakin nongkrong, "Ci, nongkrong ayo." Gitu. Nih. Lu yang ngomong. Ini ngomongnya gimana caranya? Ayo dikasih tahu kalau mesen itu kan biasa kalau aku ingin uridu. Ya, itu misalkan uridu anak tuba itu. iya, misalkan mau beli air, kan Iya. yang aneh pelajarin di bahasa Arab Buku? pesantren. Hah? Iya, itu kan uridu an ashtari alma gitu ya. Nah, kalau misalkan faktanya ternyata tidak, Pak. Ngomongnya di Jordan itu biddi. Uridu itu biddi. Jadi Oh, malim biddi moy. biddi moya. Iya, moya. Kalau di Saudi moya, ini jadi moy. Moy. Malim biddi moy gitu. Oh, beda lahja ya? Beda lah aja. Jauh nggak bedanya, Pak? Nggak terlalu sih. Pokoknya gini sih, kalau misalkan kita ke negara-negara Timur Tengah, kita ngomong pakai lahja Urdunnya juga mereka paham. Oh, ente belajarnya di Jordan ya, atau ente orang Jordan ya. Oh, Mereka gitu. paham. Tapi biasanya orang Arab akan berusaha memfusahkan diri sih Iya, ketika iya. dia ganti negara atau lagi wisata ke negara Biar lain. baku aja ya. Iya, biar baku aja. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang belum bisa bahasa Arab. Belajar Anda. Belajar Anda. Belajar. Iya, Nah, iya. kemudian selain itu, selain keterpaksaan juga kondisi, kan Iyalah, misalnya pasti. lingkungannya Arab kan. Iya, Dan teman-teman tuh ngajarinnya nggak pakai kuwait, nggak pakai kayak macam-macam gitu. Iya sih. Jadi cuman udah dikajak nih, kalau misalkan lu mau pesen ini gini caranya. Kalau misalkan mau makan ini atau mau nanya ini begini nih ngomongnya. Tapi lama-lama jadi kebiasaan, Pak. Terus Iya, mereka iya. nongkrong sama orang Arab, kita diajak Iyalah. ngobrol. Kalau Anda Iyalah. nggak ngerti, nanya, itu maksudnya apaan? Iya. Dikasih tahu sama mereka. Justru karena sering komunikasi, Yes. sering denger, sering ngucap Betul, gitu ya. betul. Jadi ngebantu banget itu ya, Pak ya. Betul. Tapi satu hal yang aneh syukuri adalah mungkin karena Anda juga kebetulan ketemu teman-teman yang baik gitu ya. Nah, jadi mereka ini Anda tahu Anda nggak bisa gitu ya. Iya. Dan tahu Anda tuh harus masuk markas Lugo. Ah. Cuman mereka ini kayak, udah lu ngapain masuk markas Lugo? Ntar juga bisa sendiri. Ah. Tapi ketika mereka ngomong kayak begitu, mereka ngebantuin kita juga. Iyalah. gitu. Nah, tapi ketika ngobrol sama Masyaikh di sana, Masyaikh kan nggak mungkin pakai bidemoy dong. Kayak gitu, Pak. Oh, gitu juga. Iya. Nggak fusha. Nah, dia tuh fusah ya kalau di kelas aja. Iya, kalau ngajar kan. Ah. Tapi kalau ngajar lu nangkep. Ya, fusah alhamdulillah nangkep juga. Oh, gitu. Jadi, tapi paling ada pembiasaan aja di semester Oh, iya, pertama iya. nih. Ini orang ngomong apa gitu kan. asli. Dan akhirnya kita belajar itu pas semester pertama ya. Aneh tuh belajar bener-bener ini kitab harus ada HP buat Google Translate, Pak. Asli. Terus Aneh nyatet translatannya. Artinya? Iya, biar paham. Aha. Kemudian ngafalin kalimatnya. Ada cara belajar kita awal-awal. Kemudian itu cuma 1 semester. sih. Cuman lewat itu aja sih ya. Jadi nggak betul. usah khawatir banget teman-teman. Udah langsung benar-benar kalau Duh Madinah kayaknya kepenuhan Jordan dah. Bismillah ya. Apalagi buat teman-teman yang udah bisa bahasa Arab ya. Iya, itu udah nggak usah iya. ragu-ragu lagi sih. Aha. Gitu. Terus kemudian kehidupan di sana gimana, Pak? Lo sebagai mahasiswa Jordan di mana Oke. lo? Yarmouk di kota Irbid Yarmouk, namanya. di kota Irbid namanya. Turun bandara Jordan berapa lama tuh? Dari Bandar Jordan itu kan Queen Alia di Aman. Minggir aman sih sebenarnya, aman pinggir-pinggir. Iya, aha. Nah, terus kemudian perjalanan ke Irbid itu kurang lebih sekitar 3 jam lah. Kalau dari bandara ya. Iya, Sekitar gua 2,5 tuh jam 3 jam. Ke Jordan itu Desember, Pak. Oh. Desember itu pas mau ke umroh plus Aqsa karena ada umroh Ah. Aqsa. Itu di bandara masih santai gua. Keluar bandara anginnya Wah, dingin. Desember. Desember Desember Pak. tuh belum ada apa-apanya, Pak. Desember itu masih adem lah ya, paling 10 derajat, 8 derajat. tuh. Oh, 6. Enam. Iya masih segituan. Brr, tapi anginnya kenceng banget lah gitu. Emang bro. begitu. Nanti gile. Januari akhir Februari salju. Gue pakai kaos kaki di tangan. Saking pakai kaos kaki di tangan tuh saking anginnya nggak expect karena di bandara santai aja. Iya, kan anget kan. Heeh. Bener anget. Ada heaternya kayaknya ya. Iya. Wah, pas keluar, waduh, kaos kaki gue pindahin gitu. Emang begitu. Kemarin juga bawa anak-anak yang bulan Januari kemarin, kan musim dingin. Kita udah briefing lah. Nanti pakai jaket apa segala. Ya cuman kan nama jaket di Indonesia versi apa ya, yang kita ngeliatnya udah gerah itu kan. iya. Dia udah pakai apa, sweater dalamnya, terus keluar jaket kan udah ngeliatnya udah gerah kan. Iya. Nah, buat mereka itu cukup. Oke. Mereka nyampe di Jordan, pintu bandara kebuka, mereka keluar udah deng. Beli long john sih, harus beli long john yang Nah, Amerika punya. Karena tapi. emang karena orang bayangannya Jordan Arab panas. Padahal dia di atas ya posisinya kan. Betul, posisinya di atas dan memang negara yang subur. Makanya kan kalau teman-teman sering dengar Sirah Nabawiyah, Syam itu negeri yang subur. Iya. Ya Jordan begitu. Jordan sore itu dingin, Pak. Kalau musim dingin, dingin banget. Dinginnya dari bulan apa sampai bulan apa?
bulan kita sih biasanya November akhir itu udah mulai angin-angin dingin lah. Nah, kemudian biasanya geser waktu sejam itu bulan-bulan Desember. Kemudian Geser waktu tuh maksudnya apa? Jadi gini, perbedaan waktu. Misalkan kalau musim panas itu bedanya 4 jam. Sama Indonesia? Sama Indonesia. Oke, 4 jam lebih dulu Indonesia. Sama kayak Saudi dong? Iya sama kayak Saudi gitu kira-kira. Kemudian kalau musim dingin tuh bedanya 5 jam. Oh. Jadi ada pergeseran waktu gitu tengah malam. Iya. Gitu. Oh, berarti kumpul jam 8. Jam 8 kapan nih? Iya. Jam Nah, ada kayak begitu pembiasaan tuh itu kira-kira. ya. Nah, tapi untuk tahun ini yang tahun kemarin Januari kemarin itu tuh lucu. Apa ya? Yang harusnya beda 5 jam jadi nggak dirubah sama pemerintah Jordan, tetap 4 jam. Itu lucu, Pak. Aneh, orang habis nganterin. Perasaan, wah, nih bangun udah kesiangan nih jam 6:30. Baru azan subuh. Gua agak miss nih, gua agak missing link di sini. Gua nggak ngerti nih. Jadi setiap pergeseran pertambahan jam itu diumumin atau gimana? Iya. Besok jadinya waktunya gimana sih? Iya, Gua nggak ngerti. nanti diumumin di media-media Jordan. Besok itu kemungkinan ada pergantian waktu, itu diumumin. Oh, jadi setting jam lo Jordan versi tapi musim. biasanya otomatis berubah sih di jam kita. Di jam HP otomatis berubah Oh kok. gitu. Iya, kalau HP iPhone otomatis. Iya. Oh, Infinix maksudnya. Sama aja. Kan yang penting OS-nya. Oppo? Oh, sama aja kan Android. Jangan gitu dong. Iya. Gitu tuh. Oke. Jadi di sana kalau dingin cukup dingin ya. Sangat Minus nggak dingin, sih? sangat dingin. Minus. Di Aman dan Mu'tah minus. Minus 1, minus 2. Salju. Salju. Tapi kalau di kota Ana, Irbit enggak. Oh, Kita dapat dingin aja. bentuk hujan es saya. Oh iya, ngeri dong Pak, hujan es Pak. Mohon Itu maaf. sakit, Pak. Sakit kan? Sakit. Kalau musim panasnya? Musim panasnya kayak kota inilah Bekasi. Oh. 30 derajat, 32. Cuman matahari Nggak sampai berasa lebih dekat. 45. Nggak nyampe. Matahari berasa lebih dekat. Bahasa lebih dekat sih. Sangat-sangat tengah gitu kan. Tapi itu suhunya sih nggak panas-panas banget ya. Tapi pernah sampai 45, 40 tuh pernah. Cuman normalnya 32, 35 gitu. Santuy lah ya. Iya. Iya. Terus kemudian lo gimana? Sebagai mahasiswa lo tinggal di mana? Kita tinggal ada namanya Syukoh. Syukoh itu apa ya? Semacam apartemen, rumah susun. Oke. Nah, kita tinggal di situ. Dan itu lokasinya seberang-seberangan sama kampus memang. Berbarengan sama orang Indonesia lainnya. Sama orang Indonesia. Kalau antara ada lainnya. orang daftar di KDJ berarti nanti akan dicarikan juga yang berbarengan. Yes, pastinya barengan. Kenapa? Karena kan pasti tahun pertama teman-teman akan butuh adaptasi. Betul. Gitu kan? Betul. Kirain langsung dipasangin sama orang Jordan. Oh, enggak dong. Susah banget. Culture shock banget nanti. Pasti. Dari makannya beda gitu kan. Karena kita pernah kejadian juga diajak makan sama orang Jordan, maba, makan mansaf. Mansaf itu nasi pakai yogurt masak ya. Hah? Obat orang Indonesia aneh ya loh. Nasi pakai Yogurt. Dari situ aja nih, kita cuma berteman sama dia diundang. Itu aja kita kaget. Iya. Apalagi masih tahun pertama, belum apa-apa tinggal bareng. Lo makan akhirnya? Makan, enak banget tapi. Enak. Yogurtnya enak berarti. Yogurtnya udah dimasak. Oh. Jadi kayak apa ya? Rasanya kayak sop kambing tapi kecut dikit. Enak. Jadi lu makan nasi pakai yogurt? Yes. Udah gak masuk akal. Ya, tapi enak, Pak. Enggak, Buat lauknya juga apa? awal-awal. Nasi sama yogurt doang. Enggak ada Enggak. ayamnya. Iya, itu ayam itu dimasak pakai yogurt. Gitu. Wah, itu ya Allah. rasanya pas kita pas kebayangin aja udah nasi pakai yogurt. Karena kan gini, laban itu kan kita taunya laban itu susu. Iya. Kalau actually di lapangan itu laban itu artinya yogurt. Kalau susu itu halib. Iya. Nah, orang Arab bilang, ini Dajjaj makan laban. Gue tuh udah bayangin, nah, ayam pakai yogurt, apa rasanya? Tapi enak ya. Tapi enak. Ada nggak di sini? Nggak ada. Kebuli Jordan nggak ada? Nggak ada. Nggak ada menu itu? Nggak ada. Termasuk kurang Jordan, di restoran teman saya Hadromiyah juga belum ada, man. Belum ada. Hadromiyah kan mungkin masakan Yaman. Bukan Saudi. Jordan. Tapi itu khas Jordan kali Khas ya. Jordan banget itu, khas Jordan banget. Penasaran tuh gue. Boleh nanti. Iya, ayam colek ke yogurt ya. Ayo tolong tim KDJ yang lain dicatat, Bang Kevin diundang. Tolonglah. Saya diajak ke Jordan pas musim dingin aja. Enak tuh kayaknya. Adem-adem gitu langsung meriwing ya. Bukan adem lagi, Pak, dingin banget. Dingin banget. Anginnya Masya Allah. Oke, terus kemudian lo tinggal di sana kuliah. Ya, alhamdulillah. Kuliah. Berapa tahun Pak kuliah, Pak? Saya totalnya selama di Jordan itu 2,5 tahunan. Oke. Kemudian kan Covid habis itu. Oh. Aneh pulang. Ya, jadi memang ini sejarah. Udah masuk ke Aneh juga nih sejarahnya nih. Iya. Aneh itu kan sekitar 2,5 tahunan ya. Abis itu kemudian pulang itu memang rencananya mau nikah doang. Rencananya mau nikah tuh. Udah gak tahan. Iya, ceritanya apa? Bini ini mau kuliah luar negeri juga. Ceritanya mau di Jordan juga ikut. Ya, ternyata pas kita nikah kan Maret.
besokannya Covid, Pak. Gitu. Qadarullah ya. Qadarullah, saya sudah terjebak di Indonesia. Akhirnya lu di sini. Ya. Kuliah online. Kuliah online awalnya. Nah, cuman pas lagi udah beberapa saat tuh, itu mata kuliah tinggal dikit, Pak. Mata kuliahnya udah tinggal 15. Itu qadarullah. Sorry, itu jurusan apa sih? Fikih wa usul. Fikih wa usul. Itu berarti paham banget. Iya. Karena aneh kan Muamalah kontemporer. qadarullah belum sampai selesai juga kan gitu. Rendah. Nah, habis itu jadi aneh belum berhak lah untuk memberikan hukum-hukum seperti ini. Nah, Kapan kajian, Sat? astaga, belum lah. Nanti ya, teman-teman. Iya. Oke, terus berarti Nah. lo kuliah di sana kapan tuh Covid? Kebantu Covid. Akhirnya kuliah online. Kuliah online masih di Jordan juga. Cuman qadarullah waktu itu udah ada himbauan untuk segera balik ke Jordan, nggak punya duit. Lu bolak-balik ngomong sendiri. Iya, abis itu jadi nggak ada, dan abis harus balik itu qadarullah juga kan belum ada secara finansial, belum bisa lah bawa keluarga juga kan, udah berkeluarga kan di sana. Terus kemudian tiba-tiba sistem kan, jadi kalau tasjil atau registrasi mata kuliah itu kan online kan. Ini kok di sistem saya tidak bisa tasjil lagi, saya tidak bisa registrasi lagi. Gitu. Dari Terus? itu sangat-sangat disayangkan sih. Jadi Jadi lu wah, itu mentok di situ. mentok di situ. Lu nggak coba urus, Pak? Udah telat banget. Kita kan baru punya duit sekarang. Iya, makanya lu sekarang akhirnya kerja di KDJ aja. Ya kebetulan bukan kerja sih, kita memang membangun bersama. Oh, membangun bersama, luar biasa. Jadi- Iya. jadi kita lah Lo kira-kira. membantu orang-orang Indonesia yang pengen kuliah Betul. dengan sensasi Timur Tengah yang real gitu ya di sana ya. Betul. Kemudian meskipun ente juga belum selesai. Ya, kita nggak masalah. Biar orang lain yang melanjutkan. Luar biasa, cita-cita saya luar di biasa, sana. luar biasa. Nah, Humble sekali. Makanya ini sebenarnya ini mungkin boleh nggak masuk ke sejarahnya KDJ? Boleh dong. Oke. Jadi KDJ ini sebenarnya foundernya namanya adalah Ustadz Gridzanda. Ustadz Grid Gridzanda. Zanda. Oke. Beliau S1 di sana di Mutah University, S2-nya di University of Jordan. Sekarang lagi S3 juga di University of Jordan. Wih. Fikih wa usul dari S1, S2, S3. Masya Allah. Nah, makanya beliau ini sebenarnya lebih berhak untuk memberikan hukum-hukum daripada aneh. Iya, Nah, jadi mungkin kalau teman-teman yang nungguin kajiannya, nanti tunggu Ustadz Gridzanya lulus saja. Nunggu pulang dulu ya. Tunggu beliau pulang Masya dulu. Allah, Masya Allah. Jadi Betul. beliau nih yang ngebangun KDJ ini. Ya, dari awal di fondasi awalnya beliau lah, gitu. Oke. Nah, saat itu si Jihad ini masih merintis bisnisnya sendiri. Pas lagi kepentok pas Covid itu, Anda dong berarti. saya sedang merintis bisnisnya sendiri itu. Macam-macam lah, bisnis kuliner, frozen food, qadarullah gagal. Kemudian Saffron, qadarullah berhenti tengah jalan. Terus kemudian bikin bisnis namanya Yomi Food sama teman-teman, karena anehnya kurang ilmu juga, jadi kita bubaran lah. Aneh Oke. juga teman-teman bubar gitu ya. Ya cuman alhamdulillah akhirnya ditarik sama Om Aneh. Kita waktu bikin bisnis kayak korma gitu kan. Oke. Sekalian jadi kerja di dia juga, jadi packing apa segala macam, kemudian bangun bisnis gitulah kecil-kecilan. Oke. Sambil di mentoring sama beliau. Oke. Nah, ternyata ya wasilah dari situ mungkin ya. Ana jadi lebih siap secara mental, lebih siap secara bekal. Iya. Jadi udah di drill sama mentor-mentor Ana juga. Heeh. Alhamdulillah setelah itu kita kolan sama Ustadz Gridzanda. Oh. Jadi fondasinya udah ada nih si KDJ nih. Iya. Dia udah bikin. Udah ada. Kemudian aneh nih lagi proses pematangan diri, Oke. pembekalan ilmu-ilmu untuk membesarkan ini, dan alhamdulillah Allah ketemuin gitu. Oke. Nah, baru di situ sejarah mungkin meledaknya KDJ itu dari situ. Oke. Gitu. Oh, berarti beliau sebagai pembimbing. Yes, jadi enggak, beliau itu standby di sana. Oh. Jadi beliau ini memang yang bangun fondasinya dan yang ngurusin selama di sana, Oke. pengawasan selama di sana, bahkan ketika teman-teman di sana itu dia jadi apa ya, orang tua angkat kali ya. Oh iya. selama di sana tuh. Iyalah, kayak Gitu. ayah asuh lah ya. Ya betul. Berarti sekarang lo gerilyanya kemana-mana ya, Pak? Nah, kalau Ane sendiri itu memang kita fokus Ane itu di konsultasinya sama di marketingnya. Kalau Ana. Nah, alhamdulillah dari ilmu-ilmu yang udah kita pelajarin, kita menyesuaikan, fitting dong, karena KDJ ini nggak bisa cuman sekedar jadi mediator biasa buat Ana. Oke. Harus memberikan solusi bagi orang-orang. Iya dong. Gitu kan. Iya. Karena Ana selalu belajar di mentor-mentor Ana selalu bilang, bisnis itu bukan jualan, bukan tempat untuk earning duit, tapi adalah earning duit ini nanti ngikut. Tapi lebih kepada bagaimana kita memberikan solusi pada orang-orang. Itu dia. Nah, itu dia. Tapi ini kan bukan kasih solusi, maksudnya. Wah, ini podcast lain ya. Iya. Oke, terus. Tapi kan Enda teman ya. Salah. Nah, kemudian kita udah akhirnya kita memberikan solusi buat orang-orang adalah kita cari masalahnya apa sih? Oh, ternyata masalah orang-orang adalah tadi kembali ke pertama. Kampus-kampus besar kayak UIM,
itu daya tampungnya udah nggak ada, Pak. Nggak. Betul. Dan minat orang tuh makin kesini makin tinggi, makin banyak. Karena orang tua dan anak-anak pasti udah mulai aware. Udah pada aware. Karena apa ya, banyak ustadz-ustadz yang dalam tanda kutip secara dunianya, masya Allah sukses banget. Iya. Sebut merek Ustadz Khalid dengan bisnisnya yang branded gitu kan. Iya, Masya Ustadz Syafiq Allah. Reza dan lain sebagainya. Jadi orang-orang tuh lama-lama aware. Iya. Apalagi pengusaha, ustadz-ustadz kayak mereka ini sambil jadi pengusaha, Iya. fondasi Sambil ilmu agamanya kuat, Pak. Wah. Jadi pengen lah orang tua ini anaknya pengen deh kayak Ustadz Iya. Khalid, Ustadz Syafiq gitu-gitu ya. Terserah Kuliah di deh. mana? Kuliah di Madinah. Masya Allah. Kan gitu kan. Iya. Akhirnya lama-lama banyak juga kesadaran orang bahwa kayaknya ambil syariah adalah yang terbaik gitu ya. Apalagi orang udah makin ngelihat jurusan sama tempat mereka kerja tuh gak nyambung kebanyakan. Betul. Jadi orang tua dan anak-anak zaman sekarang yang anda temui adalah udahlah gue yang penting agama gue safe. Nanti karir bakal ngikut. Iya. Beda sama pemikiran zaman dulu yang lu ngapain lu ngambil syariah? Insinyur, dokter, belajar agama sore aja. Iya, karena aneh gitu Pak. Dulu tuh banyaklah keluarga besar pas aneh mau nikah muda terutama ya. Lu udah cuman jurusan syariah. Lu mau jadi apaan? Mau ngasih anak makan pakai apaan? Iya. Mau ngapain lu jadi merebut masjid? Digituin anak syariah dulu kan. Minimal tukang azan. Nah, tapi kan ternyata faktanya di lapangan sekarang berbeda. Iya. Makanya dengan kuota yang pasti aneh yakin UIM, Al-Azhar berusaha meningkatkan kuotanya. Iya. Tapi kan tetap Pak, Betul. kuotanya sedang ditingkatkan. Tapi yang namanya peminat ini makin banyak. Betul, Pak. betul. Apalagi betul. makin banyak sekarang pesantren-pesantren baru lah. Boarding school Iya. baru gitu kan. Jadi lu hadir untuk mengisi gap ini ya? Yes, betul. Untuk mengisi antara supply and demand yang kurang Betul. sebanding, Betul. lo hadir di situ untuk menjadi jembatan bagi anak-anak bangsa yang mau kuliah di tanah Arab, berbahasa Arab, ketemu dengan ulama-ulama di sana. Betul. Jordan salah satu tempat Betul. opsi ya selain Al-Azhar dan juga UIM. Betul. Gitu ya. Apalagi kita mungkin bahas ranking nih ya. Kenapa Jordan itu harus menjadi sebuah solusi? Karena kita ngebandingin sama Indonesia lagi ya. Oke. Ini tapi disclaimer dulu bahwa Anem menggunakan patokannya dari Times Higher Education Oke. rankingnya. Kan orang banyak yang mengejar UI ya. Iya. Peringkat UI itu Pak ternyata di 1200 Oke, se-dunia. sedunia. University of Jordan itu peringkat 600. Luar biasa. Bedanya jauh kan. Luar biasa. Iya, Dan fakta-fakta ini belum kebuka sama orang. Tapi masalah Jordan nggak punya yellow jacket. Wah, tapi kan kita punya winter jacket. Itu dia. Saya selalu bilang ke anak-anak yang Itu dia. minder nggak terima UI gitu kan. Bro, nggak apa-apa ente nggak punya alma mater, tapi winter jacket is better. Gitu. Gitu, Cara bro. orang jualan, guys. Itu nggak jualan. Itu hanya cuman menghibur aja. Menghibur, Buat menghibur. teman-teman yang belum keterima UI Menghibur. ke Jordan itu hiburan. Ini pertanyaan serius nih kali ini. Pertanyaan Oke. serius nih sekarang. Di sana banyak yang bilang katanya ada peninggalan karya-karyanya dan murid-muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Betul. Beliau kan orang Albania. Ya. Kapan kok bisa di Jordan nih, apa korelasi atau sambungannya gimana, Pak? Wah, itu udah. Munasabahnya gimana nih? Itu udah dari zaman dulu Pak. Dari zaman dulu kan ulama-ulama zaman dulu mah demen banget hijrah sana sini Bener. untuk mendapatkan ilmu. Ilmu, Ya kan? wawasan baru gitu ya, tempat baru. Nah, tapi Ana masih belum pernah dengar cerita secara detail. Tapi karena alasan itu, karena alasan beliau mencari ilmu, Iya. kan gudang ulama saat itu juga di Bumi Syam kan. Iya. Banyak banget para sahabat, murid-murid sahabat lah, tabi'in dan lain sebagainya. Kemudian ulama-ulama di bawahnya Di itu wilayah kan, Syam. Di wilayah Syam, betul. Karena kan setelah sepeninggal Nabi, bahkan ketika Nabi itu ada, sahabat ini kan disuruh ekspansi, Mencar. ekspedisi, betul kan? Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam Iya, dan iya. lain sebagainya. Untuk meluaskan Islam itu Untuk sendiri. meluaskan Islam itu sendiri. Dan ya disitulah kenapa beliau ini geser dari Albani ke Jordan itu awalnya untuk mencari ilmu. Oke. Tapi lama-lama beliau sudah mencari ilmu di situ, kemudian beliau juga menyebarkan ilmu di situ. Akhirnya banyak lah yang di situ kan. Ada karya-karyanya beliau di situ otentik. Karya otentiknya ada di majelisnya. Nah, kayak kemarin salah satu karya beliau yang paling mantep adalah murid-murid ya jelas. Oh iya, of Nah, course. kayak kemarin yang rahimahullah Ali Hasan Al-Halabi. Al-Halabi itu kan beliau udah Rahimahullah. wafat. Tapi kan murid-murid beliau juga banyak banget Pak Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kemudian terakhir beliau sebelum wafat itu kan sempat ngundang mahasiswa Indonesia juga untuk makan di rumah beliau. Oh iya. Gitu. Masya Allah. Tapi masih banyak sia-sia lain sih di sana. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngambil ini sanad ke markas Albani di sana bisa banget. Oh, ada markas Syekh Ada Albani. markas Albani. Tapi dengan catatan ya, Itu apa? Kayak tempat pengajian aja halaqah atau? wah itu lebih kayak kelas Pak. Oh, Halako di luar talaki, kampus di berarti. luar kampus. Tapi memang apa ya?
structured lah gitu. Bagus, terstruktur dengan Oh, baik. ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya, kemudian ada ujiannya. Oh gitu. Gitu. Dan berdasarkan testimoni teman-teman yang rajin ikut ke sana gitu kan. Yang mana Anda tidak kayaknya. Iya, saya kerja di KBRI waktu itu. Itu Jadi dia. pengajar silat. Ih, serius, Pak? Serius, Pak. Nah, ini salah satu sejarah juga kenapa anak ketemu Musot Gereja tuh di situ. Oh gitu, karena Anda ngajar silat. Ngajar silat saya kebetulan dulu. Luar biasa. Nah, itu lebih susah daripada kampus, Pak. Asli, Pak. Asli Oh, hafalan. karena dia Sanat kan. nyambung sanat Iya, ya. sanat ini kan ibaratnya katanya menjaga lisannya Rasulullah sallallahu alaihi Benar, wasallam. benar. Yang agama lain nggak punya adalah sanat yang Iya. bersambung ini, Pak. Menjaga lisan ini dalam artian bukan gimana ya, Iya, iya, tapi iya. lebih kepada apa yang keluar dari ucapan Nabi jangan sampai Semurni-murninya. semurni-murninya gitu. Iya, nggak kita tambah, nggak kita kurang Iya, semurni-murninya. betul. Nah, itu ya PR. Nah, Ditambah belajar lagi rijal-rijalnya gitu-gitu. betul, ya? betul. Kayak ini harus dihafalin loh guru-gurunya siapa. Iya, iya, Ini iya, ente ngambil sanad dari siapa. Kemudian guru ente ini siapa. Bersanad nyambungnya kemana. Nah, yang begini-begini kan Iya, ngejelimet, Pak. Iya, Ngejelimet, Pak, ngejelimet, Pak. asli. Buat kita-kita yang Iya. apa ya, kemampuannya kurang syadid Iya, ya. apalagi Jadi- kurang syadid bahasanya halus sekali, guys. Kurang syadid. Kurang syadid, Ini nih benar. kurang apa ya, akan terasa sulit gitu ya. Iya, Tapi buat iya, teman-teman yang memang Malah memiliki challenging ya. kemampuan itu akan challenging sekali. Challenging banget ya. Jadi ada markas Albani juga di sana. Wah, Betul, itu keren banget, betul. teman-teman, Masya Allah. Nah, mungkin jadi pertanyaan juga, ini kok Bang Zihad tidak ke markas Albani gitu lah. Kenapa, bro? Nah, jadi gini, kalau Ana memangnya to be honest, Ana itu ngambil syariah itu bukan untuk didakwahkan ke orang lain sebetulnya. Untuk Diri sendiri aja. Luar Jadi biasa. kalau emang Ana selalu bilang ke orang tua Ana juga, terutama ke ayah gitu ya. Dia kan selalu ribet masalah. Pokoknya lu harus jelas cita-cita lu mau kemana gitu. Dari lu. Pas kan sama podcast ini mau jadi apa? Nah, Muslim Madani. nah, jadi saya selalu bilang ke ayah dari dulu bahwa Jad mau kuliah di Timur Tengah mau ngambil syariah. Oke. Ya, emang mau jadi apa? Tapi mau jadi pengusaha. Saya bilang kayak gitu. Oke. Terus kenapa mau ngambil syariah? Ya, biar kita tahu halal haram aja sebenarnya. Benar. Iya kan? Jadi lu cari ilmu agama untuk lo terapkan Iya, ke untuk diri penjagaan diri lo dan keluarga lo. Betul. Sesuai perintah Al-Qur'an. Betul. Ku anfusakum wa ahlikum naro Luar kan. biasa. Iya. Iya. Jadi Tapi tentu kalau memang nantinya istri butuh ilmu, anak butuh ilmu, kan lu juga udah ada perbendaharaannya dong, gitu betul, dong. betul. Iya, dan bekal bahasa Arab juga udah cukup, alhamdulillah, Alhamdulillah. ya. Tinggal beli buku aja yang banyak, Pak, mohon maaf. Waduh. Iya, jadi begitu Tinggal saya. beli kitab aja yang banyak ya. Nah, terus kemarin tadi mungkin ada yang pertanyaan juga, ini gimana caranya tiba-tiba kerja di KBRI? Iya, lu kenapa bisa ngomongin itu tiba? Jadi sebenarnya sejarahnya adalah saya ini memang basicnya itu kan awalnya taekwondo sebenarnya. Oh. Taekwondo emang rajin ikut turnamen pas lagi Agak SMA. jogres Anda ya. Anda gitu agak kan. jogres loh. Iya. Ibnu Hajar, KBR, Jordan, atau KBRI, taekwondo tuh. Iya kan? Tadi dia kan Awalnya- terakhir iya masih kan? latihan silat. Nah, kan gak jelas kan? Taekwondo ente. Gara-gara taekwondo. Nah, KBRI itu tuh saat itu membutuhkan guru-guru bela diri yang di-drill untuk menjadi kaderisasi guru silat. Nah, tiba-tiba Ane tuh lagi ngurusin sebuah acara namanya simposium. Memang lagi ke KBRI disuruhnya. Tiba-tiba ada bagian yang sosbud gitu. Heeh. Terus ada mahasiswa nyeletuk, tuh Pak Jihad aja tuh Pak, dia dulu taekwondo. Terus tiba-tiba keluar orangnya, kamu mau jadi pelatih silat? Pak, saya taekwondo Pak. Beda, kayaknya sama aja di mata dia Iya. ya. Nah, terus Sama-sama berantem. ya, nah akhirnya Ane tuh ya udah nggak apa-apa, jadi guru silat nanti dikaderisasi dilatih selama beberapa bulan. Heeh. Ya udah kita sekitar 1 bulanan lewat, 1 bulanan lebih lah. Itu kita di kayak semacam camp fokus buat Oke. ngajar silat di KBRI Yordania tapi. Oh, jadi lu belajar silat di Jordan. Iya. Makannya nasi sama Lucu. yogurt tadi. Begitu, emang ada aneh ceritanya. Iya, Tapi iya. akhirnya di situ anak ketemu sama founder KDJ Ustadz Giriza. Oh, Ustadz Giriza sebagai Beliau itu udah outsourcing, udah kerja di KBRI. Oh, KBRI. Dan kebetulan saat itu pembina silatnya itu namanya Pak Zarkasi. Oke. Itu beliau tuh atasannya Ustadz Giriza ini. Oke, Nah, Masya itu Allah. sejarahnya. Makanya kita dekat dari situ lah. Oke, Nah, ngobrol-ngobrol di situ tuh. Ngobrol-ngobrol di situ, dekat di situ, karena kan beliau juga jadi PIC silatnya. Oke. Kemudian anak kalau numpang hidup ya di rumahnya beliau, gitu kan. Bahkan rumah dia itu udah kayak rumahnya sendiri. Nah. Kalau mau ngomong dia, Om, kunci rumah lu di mana? No, di atas pintu. Juga gitu Masya doang. Allah, Jadi rumah dia Masya kayak rumah kayak sendiri. Lama-lama juga kita ngerasa ya udah mulai dekat aja gitu kan. Iya. Cuman setelah Covid ini pas Ana pulang, Hmm? ya namanya
orang kalau misalkan udah jauh apalagi udah punya urusan masing-masing kan Iya. tidak saling mengabari ya gitu. Iya. Nah, pas Ana udah selesai sama Om Ana gitu loh. Sebenarnya posisinya belum selesai juga sih. Ana masih di Om Ana tapi udah menemukan titik jenuh gitu ya. Iya. Emang rencananya mau resign, habis itu mau bangun sebuah usaha. Tapi Ana nggak tahu sebenarnya mau bikin usaha apa waktu itu. Oke, pokoknya entrepreneur aja pengennya. Iya, gitu. Tapi qadarullah jadi pertemukan lah sama Allah gitu kan. Iya. Ji, bantuin yuk kita fokus gedein KDJ gitu. Oke. Oke, ya udah Om, mungkin gua pegang dari sisi bisnisnya aja sama Oke. dari sisi marketing dan consulting. Oke. Cuman di situ Pak, ada satu kesalahan Ana yang ternyata menjadi kesukaan orang-orang. Apa tuh? Ana itu terlalu naruh hati ke anak-anaknya. Jadi Ana nggak naruh hati di bisnisnya, tapi lebih naruh hati ke anak-anaknya. Anak-anak mana nih? Anak-anak bawaan KDJ. Oh. Jadi habis kita konsultasi, karena mungkin umur kita nggak terlalu jauh ya, namanya Iya. mahasiswa lulus SMA, Iya. lagi asik-asik itu Pak. Iya, bentar nih definisi naruh hati gimana nih? Nggak ini takut dong. netizen salah sangka Tidak nih. LGBT ya yang jelas. Nggak, iya. Nah, naruh hati Iya. ini dalam artian saya ngerasa apa ya, mereka ini kayak adik-adik sendiri gitu Oh, kan, kayak teman iya. tongkrongan sendiri. Care, Iya, peduli. Betul. Iya. Akhirnya di sini ketemu, bahkan menjadi ciri khas KDJ adalah KDJ itu tidak bisa formal orang-orangnya. Oh iya. Jadi kita lebih emang luas ya. lebih luas, lebih santai, bahkan ke orang tuanya kita nganggap kayak om kita sendiri, Iya, kayak om dan iya, tante iya, kita iya. sendiri. Di situ komunikasinya dapat, kemudian alhamdulillah biiznillah yang daftar banyak saat itu. Dan pertama kali anak gedein KDJ, sebelumnya Ana dapat dari Ustadz Giriza gitu ya. Hah? KDJ itu sebelum paling nerbangin cuma 12 orang, Oke. 10 gitu Oke. kan. Alhamdulillah pas kita bergabung mulai tuh 48 orang. Gitu. Cukup naik ya. Cukup naik secara Nah, karena waktu itu kan pernah endorse saya kalau nggak salah ya. Wah, tapi teman-teman Ambil kredit, clo- ambil kredit. closingnya bukan dari sini. Sedih banget, tidak efektif. Tidak, alhamdulillah tapi lumayan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian Paling nggak followers nambah 2 ya. enggak lebih. Itu. Tapi setelah di endorse Bang Kevin langsung pertanyaannya, apakah manhajul salaf? Oh iya, serius Pak. Serius Iya Pak. lah, Pak. Kan ente nih sekarang Iya, makanya loh, gue pada jenggot. pertanyaan itu dan lo Iya. harus menjawab itu dong. Iya, gitu. Meyakinkan. Ya. Gue Ibnu Hajar loh. Gitu aja langsung, Pak. Iya, emang itu senjataan ya Pak. Ana ngasih tahu founder KDJ itu lulusan Al Irsyad, Oh. anak IHBS. Oh alhamdulillah. Langsung Selesai. aman. Selesai. Langsung aman. Makanya Nggak terima perlu kasih banyak-banyak. IHBS sudah mendidik saya sejauh Iya, ini. itu luar biasa. Nah. Bang Jihad, sebelum terakhir pertanyaannya. Oke. Apa yang Anda mau sampaikan kepada netizen supaya terbuka pikirannya atau mau untuk ikut kita semua nih sama-sama ke Jordan? Oke. Jadi gini teman-teman, buat teman-teman kenapa harus memilih Jordan adalah yang jelas lurusin niatnya bukan karena untuk gaya-gayaan dulu, Iya dong. bahwa wah gua kuliah di Arab di Timur Tengah. Iya, Bukan bumi karena Syam, itu. kuliah di bumi Syam. Betul, tapi lebih kepada memang teman-teman membutuhkan ilmunya. Itu yang pertama. Iya. Itu himbauan Anda dulu. Aha. Kemudian yang kedua, jangan pernah terpaku sama fasilitas dulu. Karena tujuan kita kuliah di luar itu bukan untuk mendapatkan fasilitas gratis, beasiswa apa segala macam, tapi untuk ilmunya. Iya dong. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa kalau mau ke Jordan Iya. gitu ya, pastikan teman-teman sudah fix dulu ketika lulus mau jadi apa. Karena itu value KDJ juga. KDJ selalu menekankan ketika orang konsul nih, Bang mau daftar Jordan. Oke, konsul datang ketemu, Anda langsung nanya, lulus mau jadi apa? Iya. Nah, Sesuai nih sama podcast itu. nah karena kita harus Iya, gitu. ada goalsnya kan. Betul. Heeh. Karena memang salah satu alasan kenapa KDJ dibesarkan adalah kita banyak melihat kasus-kasus lulusan Iya. Timur Tengah itu lulus pengangguran, Pak. Dan itu banyak banget. pedih ya. Yes. Udah kuliah jauh-jauh. Betul. Iya. Mahal. Ya mungkin ya Mahal. tidak beasiswa mahal Iya, gitu kan iya, ya. iya. Lulus susah nyari kerja. Apalagi kita sangat-sangat menginginkan stigma orang zaman dulu lulusan syariah itu nggak bisa jadi apa-apa. Itu mau kita hapuskan. Betul. Jadi kita pastiin dulu teman-teman mau jadi apa. Iya. Yang mau jadi entrepreneur di KDJ kita insya Allah memberikan program entrepreneurship. Yang mau jadi guru kita juga ngasih kelas buat communication, buat ngajar itu seperti apa. Siapa pengajarnya? Ada sendiri kita. Kalau- Bang Kevin sudah ngode dia mau ngisi. Tolong Ustadz Girizanda yang ada di Jordan sana Ustadz. dicatat. Saya bisa tipis-tipis public speaking untuk pengajar bisa. Oh kan. Sudah berangkat ke Mu'tah. Itu itu dia. Itu dia. Oke. Ya, tapi Terus- emang udah rencana kayak gitu, Pak. Jadi insya Allah mungkin beberapa program ke depan memang pengen banget ketemu mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lain, terutama di jurusan syariah yang tadi itu stigmanya. Betul. Lo bisa jadi pebisnis, lo bisa jadi guru, tentunya ada masing-masing ada ilmu khususnya di situ kan. Nah, dan kemudian juga di KDJ kita memberikan
apa ya, semacam training untuk nguatin fundamental dan juga buat lebih ke pola pikir sih. Buat ngasah biar mereka itu punya mindset yang mandiri, tidak bergantung pada orang. Karena Lagi-lagi apa? lagi-lagi masalah mindset. Ya betul. Tapi saya mindset. selalu bilang bahwa kita ini harus bergantung cuman ke Allah doang. Betul. Tapi kita harus percaya sama diri sendiri. Betul. Jangan sampai kita bergantung sama orang lain. Ya. Dalam artian banyak banget orang-orang zaman sekarang yang gue mau kuliah biar gue bisa kerja. Ketika gue bisa kerja, gue dapat gaji. Ketika gue gaji, gue bisa hidup. Itu seakan-akan lo gantungin hidup lo sama perusahaan, Pak. Parah. Ana selalu bilang anak KDJ bahwa ente ini gantung hidup sama Allah. Allah. Apalagi ente anak syariah. Iya. Itu dia. Bikin sebuah karya yang bermanfaat dan bisa juga berpenghasilan. Betul. Nah, tapi kan kalau anak syariah banyak kan tawakal gitu kan. Dia lupa orang paling syariah di muka bumi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Mau perang tetap berstrategi. Betul, pakai baju perang. Bener. Iya. Tidak langsung. Nggak pakai jas hujan, Mama. Iya. Tidak pakai baju biasa. Serang saya. Iya. Bikinan saya Tuhan. Tidak. Enggak. Tidak seperti itu. Lagi kerja Tuhan. Nah, tapi kan Rasulullah tetap berikhtiar. Betul. Nah, jadi itu definisi takwa. Makanya Ana selalu bilang kan anak syariah harus tahu visinya mau jadi apa. Betul. Sehingga kita punya satu masalah. Kemudian ingat ayat Allah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Akhirnya nanti kalau kita bertakwa, kita kan tahu nih cara kita bertakwa seperti apa. Kalau anak syariah tahu dong caranya seperti apa. Anak syariah dong. Akhirnya nanti Allah ngasih jalan keluarnya. Iya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah kasih dari arah yang enggak disangka-sangka. Betul, Nah, Masya maka Allah. dari itu saya selalu bilang kan anak syariah, jangan sampai udah anak syariah nggak tahu gimana caranya mencari jalan menuju ketakwaan, akhirnya bingung mau jadi apa. Benar. Nah, itu sih. Benar. Jadi harus tahu goalnya apa, karena whoever let it flow, they don't know where to go. Peace, Panji Pragiwaksono, luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah selain harus mau jadi apa, saya mengajak teman-teman sekalian buat daripada bingung ya kan, mengambil syariah. Penuh. Waduh, Al-Azhar penuh. Waduh, UIM banyak sekali saingannya. Iya. Wah, Saudi. Waduh, ribet sekali sepertinya ya ngurusinnya. Iya, antrian segala macam. Salah, kemudian translate sana sini. Di KDJ saja. Di kuliah di Jordan. Kuliah di Jordan, Nah, ya. di kuliah di Jordan ini teman-teman tinggal ngumpulin berkasnya, kemudian ngelengkapin semua urusan registrasi, tahu-tahu sudah diterima. Wih, Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bang Jihat terakhir. Semudah itu, Pak. Semudah itu ya? Semudah itu di KDJ. Masya Allah. Bang Jihat terakhir, sebelum kita selesaikan, Oke. tadi kan nanti harus set goals ini mau jadi apa, apa. Oke. Ente sendiri, Bang Jihat Afriansyah. Arfiansyah. Arfiansyah. Oke. Salah lagi saya. Bang Jihat Arfiansyah mau jadi apa? Saya selalu bilang saya mau jadi orang yang bermanfaat melalui jalur entrepreneurship. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau jadi apa?